Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, itulah yang ingin ku sampaikan malam ini. Ya Allah, nih harusnya aku minum air putih lah, malah minum air butek. Butek ya. Jadi apa ya, biarinlah intermezzo ya sekali-kali, karena aku juga harus apa ya, ada selingan ya, selingan dalam hidup itu. Ada kalanya ngopi, ada kalanya maxti ya, ada kalanya cimori. Itulah hidup. Halo, selamat malam. Malam ini aku dedikasikan buat Om Ecep Suardaniasa dan Cim ya. Dari kemarin aku tuh pengen ngobrol, aku baru WA barusan. WA nya masih ada, masih aktif enggak ya, dibalas enggak ya. Semoga Om Ecep Suardaniasa dan Bi Dewi sehat selalu ya. Aku ini ngebahasain Om karena buat panggilan anak-anak ya. Jadi di sini tuh dari kemarin ya, minggu kemarin aku rasanya ingin sekali ya, apa ya, melamar kerjaan jadi reporter TV1 gitu. Tapi pas dilihat, lah kerjaannya apa ya? Yang ngeliput, senang sih ngeliput ya, seneng, dan itu tantangan bagus buat aku. Aku tuh tipe orang yang senang tantangan, padahal badan lagi ngedrop coba ya. Sebenarnya Allah udah gini ya, aduh, Allah itu sudah memberikan jalan rezeki yang sesuai dengan kondisi kita ya. Begini, kalau kata anakku, bah seperti ini, Mama, kok Mama malah mau ngelamar jadi reporter sama Om Ecep? Iya, kata aku teh, biar dapat gaji per bulan deh gitu. Emang kurang katanya gitu, kan Mama udah punya kerjaan bikin baju. Jadi gini ya, sebenarnya keinginan aku tuh jadi guide, jadi reporter gitu yang menantang. Jadi suka apa ya, ngejar-ngejar itu turis bule ya di Borobudur tuh. jadi kemarin tuh ya badan enakan sedikit, aku mau hubungin Om Ecek gitu ya, aku mau kerja jadi reporter. Tapi dilihat-lihat ya Om, akhir zaman ini aku tuh orangnya tipe orang yang adem gitu ya. Seneng kedamaian, tenang. Tapi kalau ngeliput yang dilihatnya tuh nanti air ya, banjir, gempa. Jadi ya akhirnya kayaknya nggak jadi deh Om. Jadi mendingan sekarang dari jalur lain gitu ya. Ntar aku undang Om ya. Aku undang Aecep. Sebenarnya aku selalu manggil beliau tuh Aecep Suardaniasa ya, karena beliau itu meskipun adek ya, sifatnya adek, tapi di Sunda itu selalu apa ya, diagungkan ya. Padahal beliau itu sifatnya adek ya, adek suami adek sepupu aku ya, Bi Dewi. Tetapi aku selalu manggil AA gitu. Jadi kayak kakak. Kalau di Jawa mah kan nggak boleh ya. Kalau misalkan dia itu adek, sifatnya adek, tapi tetap manggilnya itu jangan AA ya, jangan kakak gitu, karena adek sifatnya, kata orang Jawa gitu, kata wong Jawa. Tapi kan aku orang Sunda. Jadi tuh aku minum Max tea tuh, pas ngelihat ya gimana ya baiknya ya. Aku mah pengen ngeliput yang bagus-bagus gitu ya, yang kayak umroh gitu ya. Aku tidak suka yang kayak ya ada yang apa ya, terjadi ya gitu, bencana, gempa, banjir. Tapi itu yang terjadi sekarang ya, bener. Ya bener ya. Bagaimana lagi, berarti aku harus ikut ngeliput, ngomongin itu ya. Oh, Bekasi aman gitu ya. Ya harus begitu ya, keadaannya seperti itu ya, jadi gambling bareng ya. Sedangkan aku tetap aja, tetap berkarya, asik baik. Sekarang ini lagi itu tuh bikin poster-poster gambar baju, foto-foto aku yang pakai atribut Palestina gitu ya. Intinya kata si Om Ecep sama Bi Dewi, sekarang mah bener-bener itu ya, beda itu. Kenapa beda itu? Biasanya aku kan kalem, kalau di keluarga tuh diem kalem gitu ya, tapi bukan jaim kalem gitu. Tapi zaman ini bener-bener di sini udah datang ke aku semuanya pincir yang ngajak bercanda. Kata aku tuh ya udah ayo kita bercanda sekarang tuh. Tapi di sini tuh apa ya, problematika hidup udah riut mi, bener katanya. Hari ini pun sahabat aku curhat ya, temen lah ya, aku
single parent katanya ya. Jadi intinya mah apa ya, beda lah ketika aku menikah dengan ayahnya terus ditinggal. eh, jadi beda lah katanya aura orang ke aku. Kata aku tuh tidak usah khawatir, don't worry mommy, kata nikmati. Sebenarnya tuh nikmatilah hidup ya. Kalau aku tuh alhamdulillah ya, bersyukur ya, aku mau jalan kaki tetap panggilannya sama. Maksudnya tuh mereka itu selalu tidak pernah apa ya, eh apa ya, apa namanya ya, meniadakan rasa segen ya. Tetap ya aku jalan kaki, orangnya apa, easy going kalau aku jalan kaki. Terus naik sepeda, naik motor ya. Kalau naik mobil enggak ya, karena aku tidak menuntut yang aneh-aneh. Jadi itulah intinya apa ya, kalau ngeliput itu kali ya, emang zamannya liputan itu kali ya, emang harus begitu kali ya. Kalau aku mau menjadi reporter ngeliput itu ya. Tapi di sini lagi aman-aman ya, nggak ada apa-apa ya, nggak ada bully, nggak ada puting beliung, nggak ada, aman lah ya. Bekasi Tambun aman tuh. Aku juga lagi minum Max tea, lagi nyantai. Terus apa ya, yang enggak nyantai itu hatiku pengen dapat gaji per bulan. kata anakku, ya bener aja sih mama, katanya jangan meniadakan rezeki ada, coba Allah itu kan sesuai dengan kapasitas kemampuan ya. Kalau aku dapat per hari 20.000 nih, apa 15.000 per hari tuh. Terus dapat rukonya juga yang sesuai dengan pemasukan gitu. Jadi orang tuh memperingan, karena bahkan apa ya, bahkan lebih gitu ya. Lebih itu apa ya, dari segi yang aku bayangkan gitu ya, dari segi apa ya, bangunan gitu ya, murah tapi seharga yang 1,4 gitu loh, 1,2 jenis rukonya ya. Biasanya aku sewa itu 1,4, 1,2, ini 350, subhanallah ya. Benar-benar dipermudah sama Allah. Jadi itulah kegiatan aku tuh. Aku akan mengundang Om Ecep Swadania saya, yuk ke Ruko Sridas ya. Kalau ada apa ya, tugas ngeliput ke daerah Bekasi, mampir ya. Tapi harus janjian dulu, WA dulu. Kalau nggak telepon dulu, nanti aku ke situ karena aku harus mengurusi anak-anak bolak-balik ruko dan ke sini. Aku ini selalu terbiasa curhat sama beliau tuh. Beliau Pak Guru itu, Pak Ustadz, beliau itu sarjana agama ya. Beliau itu the basicnya sarjana agama. Jadi beliau itu apa ya, bagus dijadikan guru curhatan ya. Enak kalau udah curhat sama beliau itu ya. Dan adik sepupuku selalu apa ya, tidak keberatan, dan kita itu selalu terbuka ya. Tidak pernah kalau kita mau curhat itu sembunyi, tidak. Jadi kita fair gitu, karena keluarga kita itu sauyunan ya, paguyuban ya. Keluarga Haji Abah Tajudin tuh, aku sudah bikinkan banner Abah Tajudin di abadikan ya di banner aku. Terus tadi di print, di laminating, sampai si ibu mah bilang seperti ini, yang punya fotokopi, ibu katanya ini ya, orang-orangnya sudah nggak ada tapi masih dicetak, buat kenang-kenangan, kata aku teh gitu. Kapan lagi sih melihat orang tua kita, kakek buyut kita gitu, uak-uak kita gitu, kalau bukan sekarang nih benar-benar seluruh keluarga harus menyatu ya. Sebelum kiamat itu harus bertemu gitu ya. Maunya aku kumpulin, ntar aku bikinkan jus, makanan kesukaan lah ya. Kalau aku ada uang ya, ada rezeki, mudah-mudahan rezeki mah ada ya. Ya udah gitu aja lah malam ini. Aku mau mengundang Om Ecep Swadania satu, Bidewi ya, main ya ke Ruko Sridas, hasil dari uang saku aku ya. Jadi buat ngadem lah ya. Kata Bidewi juga riwo ya urusan anak-anak, bener ya. Ya kalau senggang aja ya, kapan-kapan, karena aku tidak bisa main ke Ciputat dengan sebebas kayak dulu ya. Sekarang ya udah beda, nggak kayak dulu panjang langkah ya. Kalau tidak dianterin aku bisa naik bis gitu ya. Tidak, sekarang itu seperti benar-benar harus hati-hati. Kalau aku sendiri
naik umum tuh benar-benar harus lebih protektif gitu ya. Itu yang aku sampaikan malam ini ya. Tuh, airnya sedang keruh ya. Benar-benar luar biasa ya. Jadi gimana dong? Pokoknya itulah aku mengundang beliau ya. Ke Ruko Tridas yuk sama Bidewi yuk. Aku kangen banget ya. Kalau Bidewi makan bisa sebenarnya tipe suami idaman tuh. Om Ecep Suadaria satu benar-benar ke istri tuh luar biasa ya. Jadi keluarga istri adalah keluargaku juga gitu. Jadi apa ya, kalau ke aku itu bukan seperti ke kakak sepupu ya, tetapi ke kakak perempuan gitu, karena beliau banyak kakak perempuan ya. Itu aja ya yang aku sampaikan malam ini. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum tim TV1 semuanya, semoga sehat selalu ya. Nah, waktu aku ngadain baju-baju di Grand Wish, kan aku masih ada stok korta Palestina ya. Waktu itu Pak Haji telat ngasih taunya, dia suka telat kalau ngasih tahu aku. Ada itu katanya pengajian, terus yang liput tim TV1, kenapa nggak dikasihin? Apalagi di situ ada kakak adek sepupu kakak aku kan udah keluar ya, yang bekerja di TV1. Kata aku, kalau taunya begitu udah kasih, bahkan bukan ke saudaraku aja ya, kalau ada tim TV1 itu aku bagi gratis tuh baju-baju Palestina ya. Tapi sayang waktu itu hanya 1-2, dan itu juga pernah dicobain katanya ya. Baju karya aku pernah dicobain sama tim TV1, tapi katanya sempit, kurang katanya itunya ukurannya. Dan aku berusaha untuk membikin lagi, ternyata disukai di sini, dibeli sama Pak Hendri itu yang sekarang umroh, sudah balik lagi ya. Itu yang beliau selalu membantu aku di sini ya. Jadi itu, jadi sekarang ini periodenya yang penjahit juga yang ahlinya itu sudah pindah, yang satu meninggal. Sekarang ini hanya ada penjahit perempuan dan satu laki-laki kali ya, tapi yang jelas mah satu ya perempuan gitu, perempuan. Jadi itu sebenarnya, jadi aku tuh ingin berbagi. Kalau ada, sebenarnya bukan bukan karena tim TV1 aja ya, siapapun yang ke situ, apalagi yang membutuhkan ya. Cuman Pak Haji kan di situ bersifat komersil ya, buat jualan dagang nggak enak juga kalau aku. Di satu sisi aku ingin berbagi, di satu sisi Pak Haji harus menawarkan jualan dan dapat laba dari barang yang aku titipkan ya, begitu ya. Jadi nantilah ya, mudah-mudahan aku ada uang buat nyetok baju lagi tuh. Jadi ada tim TV1 yang pernah mencoba baju Palestina, akan aku bagi gratis tuh, tidak usah beli ya, insyaallah ya, mudah-mudahan. Karena aku uang buat modalnya dipakai buat bikin banner, Bo. Nih hari ini aja ada berapa banner ya, 150.000 yang harusnya pesanan peci Palestina tuh. Pak Hendri pesen peci Palestina tadi tuh, aku bilang, Hendri peci Palestina belum ada ya, nanti dulu. Iya nih, siap katanya gitu. Jadi beliau itu benar-benar ya, kalau udah apa ya, aku tawarkan selalu sigap gitu ya. Dan aku mah hanya mendoakan lapang rezekinya, terus dapat kebaikan lah ya. Semoga dapat syafaat Nabi Muhammad kita semua ya. Gitu aja intinya di situ. Hablum minanas, aku tetap baik sama semuanya ya. Gitu. Tapi tidak semua juga, aku ada sebagian yang harus jaga jarak ya. Karena energinya bertolak belakang sama aku, begitu kira-kira. Jadi itulah cerita hikmah malam ini. Aku sedang minum Maxi. Sok aku tunggu Om Ecep Suwadaniasa sama Bidewi ya, aku kangen banget nih. Si Kakak Lika udah gede ya, katanya udah jadi reporter. Benar-benar luar biasa ya. Aku tidak bukan lupa, karena tidak udah tidak konsentrasi benar-benar ke
kesiraturahmi keluarga itu benar-benar puyeng. Akunya di sini lagi kepuyengan. Fokus, tahu-taunya anak-anak juga udah gede aja. Jadi fokus ngegedein anak-anak ya di sini tuh. Paling lebaran tuh. Lebaran kemarin kita nggak ketemu ya. Aku balik lagi. Si Bidewi datang ke sana dan ada acara hajatan keluarga. Aku menitipkan baju lah buat Bidewi waktu itu. Dititipin Biwinda. Mudah-mudahan dipakai ya. Nanti kalau kesini boleh milih tuh. Aku tuh suka begini. Kalau ada mama aku kesini, sana mak tuh di toko. Anggap saja itu tokonya sendiri. Kalau kesini suruh milih di toko tuh pilih, misalnya di sini di garasi ya, di toko rumah. Jadi ya, aku selalu apa ya, kalau mama kesini tuh apa ya, kalau dibilang mah memuliakan ya, silakan anggap saja tokonya gitu. Tapi sayangnya mama aku kan beda selera. Aku tipe orang yang simple kalau memakai baju, jadi yang simpel-simpel, dan mamaku seleranya yang heboh gitu. Jadi suka aku suruh belanja ke pasar ya, sewaktu mama masih sehat ya. Sekarang kan udah nggak kuat kayak dulu ya. Tuh si Uanya udah cerewet telepon bye, udah ditelepon sama aku. Ya Bidewi udah tahu karakter aku tuh orangnya yang apa, yang fokus gitu, nggak terlalu tiap hari. Tetapi kalau emergensi banget gitu ya, urgent, baru aku menghubungi keluarga ya sebenarnya. Jadi susah senang kalau sudah ngubara itu kita telan sendiri ya, telan bulat-bulat tuh. Iya, itulah kehidupan aku ya. Sudah gitu aja ya. Yang aku sampaikan, bukan sore ya, malam ini, udah malam ya. Assalamualaikum semuanya.